Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Surti Suara Hikmawati. Nah, di Surti kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang Hikmawati pemenang, menilik cita, citra, dan cinta Hikmawati Kosciatika. Nah, langsung saja di sini sudah kita hadirkan narasumber yaitu Hikmawati Osi. Mungkin akan bahasa Hikmawati Osi. Terima kasih menyempatkan waktunya. Nah, langsung saja mungkin dari Hikmawati Osi ini bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang tergantung nontonnya ya. Perkenalkan, nama saya Kosciatika. Teman-teman Salatiga di rumah bisa memanggil saya Osi. Kesibukan hari ini menjadi pengajar di SD Mudah Plus Salatiga dan masih berkecimpung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya di bidang Hikmawati DPD yang Jateng, walaupun sudah nggak mahasiswa. Gitu. Oke, nah jadi teman-teman, Hikmawati Osi ini adalah seorang Hikmawati yang menginspirasi. Kenapa saya bisa bilang Hikmawati Osi ini seorang Hikmawati yang menginspirasi? Karena tadi Hikmawati Osi ini pengalaman di organisasi IMM-nya itu sudah lama gitu. Tentunya dengan segudang perkaderan yang sudah diikuti, dan juga tadi Hikmawati Osi saat ini menjabat sebagai Kabid Hikmawati di DPD IMM Jateng. Selain itu juga Hikmawati Osi ini juga sekarang ini sudah menyelesaikan studinya yaitu S2 dengan mendapatkan predikat lulusan terbaik. Nah, jadi ini sangat masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, maka dari itu di segmen Surti kali ini kita mengangkat tema yaitu Hikmawati pemenang, yaitu menilik cita, citra, dan cinta dari Hikmawati Osi. Nah, langsung saja kita masuk ke temanya. Mungkin dari Hikmawati Osi bisa dijelaskan nih perjalanan mulai dari perkuliahan sampai berorganisasi, apa yang membuat Hikmawati Osi tertarik berorganisasi gitu. Karena yang kita ketahui teman-teman mahasiswa sekarang itu sangat minatnya sedikit sekali Hikmawati untuk mengikuti organisasi seperti itu. Oke. Kalau boleh berkata, berorganisasi itu candu. Kenapa candu? Itu ketagihan terus. Jadi dulu itu awal karir organisasi kan di SMP ya, di Pramuka, kemudian di SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara. Siapa yang satu alma mater sama saya bisa komen. Itu kita mengikuti PRIPM atau pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan itu privilege banget yang masuk ke situ. Artinya kita punya kesempatan banyak belajar di situ karena tidak semua siswa lolos ikut seleksi. Maka alhamdulillah saya dan beberapa teman-teman ketika sedang seleksi alhamdulillah lolos gitu. Kemudian karir dari pimpinan ranting kok merasa enak ya di organisasi, kita bisa menambah pengalaman yang tidak ada di ruangan 4x4 kelas kita. Karena kita kadang ketika berorganisasi kan pasti punya kesempatan belajar di luar, entah itu mungkin di lingkup kabupaten, lingkup provinsi maupun lingkup Indonesia secara luasnya gitu. Jadi membuat ketika di ranting saya merasa mendapatkan banyak ilmu, bisa retorikanya dapat, kemudian penambahan wawasan keilmuannya dapat, sosialisasi interaksi dengan orang-orang juga dapat, kemudian memecahkan masalah juga dapat di organisasi. Maka ketagihan untuk ikut daftar juga ditawari di PDIPM, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara juga. Kemudian selesai dari pimpinan daerah itu kita selesai SMA gitu ya, daftar kuliah. Akhirnya juga ketagihan juga, aku harus ikut organisasi apa ya? Kita menjadi bingung juga karena kalau di kita orang Muhammadiyah mungkin kalau misalkan saya di UMY, UMS itu kan jelas udah langsung ketemu nih sama IMM, ketemu sama Tabuci, ketemu Hawi. Tapi kan ini UIN Salatiga bro. Tidak akan menemukan semudah itu menemukan sang surya berkibar gitu. Karena kita kalau zaman saya PBAK tuh ya nyelawatan gitu. Tapi saya merasa mencari gitu kan, karena udah memang dari rumah juga Muhammadiyah. Ternyata ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah walaupun bukan di Univ Muhammadiyah. Akhirnya sudah tahu nih benefit ketika ikut organisasi apa, maka saya ikut juga lagi untuk mengembangkan kerangka berpikir yang lebih kritis lagi, lebih jauh lagi, pengalaman yang saya rasa nanti tidak bisa dapat ditemui di bangku kuliah. Ikut IMM, alhamdulillah ternyata ekspektasi itu juga didapat ketika saya masuk IMM.
saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti ada Pak Hamam, Prof. Zaki, mungkin ada Mas Ardi dulu ketemunya juga, Mas Lukman, Mbak Indah, Mbak Rina dan lain sebagainya. Itu sangat menginspirasi dan sangat ngemong saya untuk berorganisasi, dan akhirnya masuk IMM dan sampai sekarang masih IMM juga. Jadi organisasi ini bikin Imamati OSI sangat candu gitu ya. Betul. Karena dari organisasi kita bisa apa itu namanya menambah istilahnya skill-skill yang kalau kita di hanya kuliah itu kita nggak dapat gitu ya. Betul. Nah, oke. Selanjutnya apa itu namanya kan Imamati OSI juga dulu juga berkuliah juga berorganisasi ya Imamati. Tentunya pasti itu kita harus membutuhkan waktu yang balance antara keduanya. Jadi kita nggak berat di entah organisasinya aja, di perkuliahannya aja gitu. Karena sekarang itu banyak sekali teman-teman yang ketika dia juga berorganisasi dan berkuliah, mereka hanya berada di satu sisi saja Imamati. Mungkin bisa diberikan sedikit tips bagaimana sih caranya kita sebagai mahasiswa yang juga aktif di organisasi bisa membalanskan semua waktu itu. Oke, kalau saya kenapa kok bisa balance gitu ya? Kan hidup itu kan pilihan. Kalau kata Prof. Sairazi begini, pilihan dalam hidup tidak adalah gratis. Semua pilihan memiliki konsekuensi. Maka jadilah orang yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap pilihan yang sudah dipilihnya. Maka saya memilih kuliah, memilih ikut IMM atau artinya memilih untuk berorganisasi, saya harus tanggung jawab dengan pilihan saya. Pertama, tidak boleh keteteran di kuliah saya. Yang kedua, tidak boleh menjadi pecundang di organisasi. Artinya kita ya gelandangan organisasi lah. Kita hanya ikut aja, tapi kita nggak dapat value-nya karena nggak sering ikut. Karena alasannya kuliahnya numpuk, tugasnya nggak ikut rapat, nggak ikut perkaderan. Karena kan masuk IMM yang berat rapatnya, gitu. Nah, kemudian saya udah memutuskan untuk ikut organisasi, saya harus konsisten. Dengan cara apa? Maka saya punya namanya rel gitu ya, yang tadi moto hidup, sebenarnya ya bisa di moto hidup atau apalah. Bahasa saya adalah rel, pagar, untuk biar saya itu tidak melenceng, bahasanya melenceng itu ya, tidak keluar dari jalur gitu, masih siratal mustaqim sebenarnya gitu. Itu cita, citra, dan cinta. Cita-cita saya tetap lulus kuliah tepat waktu 4 tahun gitu ya, atau 8 semester. Kemudian saya juga harus ikut IMM yang tidak hanya sebagai pecundang, tapi benar-benar saya pengen jadi kader gitu. Artinya saya memberi, saya menerima. Bahasanya kita tidak menuntut untuk menerima terus dari IMM, tapi kita juga harus bisa memberi. Maka saya pengen juga menjadi yang bermanfaat. Karena kan khairunas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, saya juga pengen bermanfaat untuk IMM, tapi nggak tahu manfaat atau enggak. Saya juga nggak tahu ya. Tapi pengennya gitu. Jadi lulus kuliah tepat waktu dan IMM yang tidak sebagai pecundang. Maka saya selalu punya list. Jadi dulu dari Bu Lili itu S1 itu pertama saya masuk kuliah harus ada list. Saya lulus kuliah tahun berapa? Itu tahun 2022. Lulus dengan IPK berapa? Dulu saya nulis 3,99, tapi IPK saya 3,93 gitu. Jadi sedikit meleset. Kemudian selain dari ini ya, dari kuliah saya juga punya list. Saya ikut IMM, ikut DAD, ikut DAM, ikut LID, ikut PIM gitu. Tapi di list saya itu tidak ada pernah jabatan. Saya pengen jadi ketum, saya pengen jadi sekretaris, nggak ada. Tapi pengennya itu. Jadi punya satu memo untuk kuliah saya, satu memo organisasi. Kalau yang kuliah tadi, yang lulus tepat waktu, IPK berapa gitu. Kemudian kalau yang organisasi, setelah DAD saya harus DAM. Setelah DAM, LID. Setelah LID ikut dulu masih LIM gitu, LIM gitu. Tapi yang saya tidak tuliskan adalah jabatan-jabatan saya tidak ingin gitu. Mungkin itu teman-teman. Akhirnya dari kedua target organisasi dan kuliah semua imbang karena kita udah target. Apalagi saya selalu menempelkan di depan saya mau tidur. Kalau tidur kan gini, melihat di depan, oh harus kuliah tepat waktu, ikut jam.
artinya ini stimulus. Kalau mau tidur itu terstimulus untuk setelah melakukan apa ini kita punya tujuan, jalannya seperti apa, kita harus menempuh jalan itu untuk sampai pada cita-cita itu. Itu yang dulu saya ingat. Maka saya ingat betul waktu itu besok sidang, hari ini masih pembukaan DAM Salatiga, saya jadi panitia. Jadi kalau nggak salah tuh US, bukan SC ya. Saya masih sekretaris umum cabang, saya otomatis kan ngurus. Saya itu pagi siang ini masih pembukaan di gedung DPRD. Besok itu loh, saya sidang. Terus waktu saya sidang, teman saya bilang, saya sidangnya cukup 15 menit tanpa revisi sedikit pun. Jadi skrip saya tidak ada revisi. Maka cepat banget ketika sudah ditanya jawab, kita menguasai skripsi itu, ditanya jawab, alhamdulillah tidak ada revisi sedikit pun, alhamdulillah banget. Mulai dari layout dan sebagainya tidak ada typo pokoknya. Alhamdulillah dari situ saya keluar, teman saya, kamu tuh belajarnya kapan ya, Os? Tadi kemarin storymu tuh masih IMM, boy, kok itu iso jawab ujian. Teman saya duduk semua. Nah ini salah satunya karena ikut IMM kan, karena kita tahu besok ada acara apa, malamnya otomatis kan saya belajar. Atau enggak kemarin-kemarinnya yang teman-teman nggak tahu saya belajar, ya sebenarnya saya belajar, saya gitu. Itu yang perlu dilatih sama teman-teman. Jadi apa itu namanya, mempersiapkan lebih jauh gitu ya, Mama. Betul. Oke. Nah, mungkin dari tadi juga Imawati juga menyampaikan bahwasanya Imawati OSI ini menulis beberapa list gitu, list perkuliahan dan list organisasi gitu. Jadi terus tapi di organisasi Imawati nggak menuliskan jabatan-jabatan. Nah, mungkin ya Pak Imawati sedikit mendapatkan benefit ya Imawati di apa itu namanya, sehingga mendapatkan jabatan di IMM seperti itu. Ya itu memimpin kan menderita ya, bukan benefit ya. Tapi itu menjadi belajar teman-teman, benar. Pendewasaan itu dimulai dari kita memimpin orang. Kalau itu memimpin diri kita sendiri, terus memimpin orang. Otomatis kalau memimpin orang kan kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Maka kita dituntut untuk kita harus pantas memantaskan diri menjadi pemimpin supaya anggota-anggota saya itu enak gitu. Jadi jabatan-jabatan di IMM ya, kalau tadi bilang benefit mungkin iya salah satunya, tapi juga musibah dan penderitaan. Tapi itu yang membuat orang menjadi dewasa. Jadi Imawati OSI ini sangat eksis sekali ya teman-teman di apa itu namanya IMM, terkhususnya IMM cabang Salatiga maupun di cabang dan komisariat sangat eksis sekali, sudah beberapa kali wirawiri gitu apa itu namanya mengisi kegiatan tadi cabang, tadi komsat gitu. Jadi sangat menginspirasi juga Imawati OSI ini karena apa itu namanya tadi juga selain bisa balance antara perkuliahan dan organisasinya, juga bisa mendapatkan predikat yang mana semua teman-teman juga pengen gitu, kayak apa itu namanya bisa dapat predikat lulusan terbaik, yang mana itu tuh juga mendapatkan biar bisa apa pakai selempang atau mendapatkan predikat itu susah gitu teman-teman. Nah terus apa itu namanya dari teman-teman sendiri ini juga apa mereka tuh kadang masih bingung gitu arahnya, Imawati OSI kayak ini aku mau kemana gitu, kayak masih meraba-raba gitu. Mungkin dari Imawati OSI bisa memberikan tips-tips atau kiat-kiat agar kita bisa menemukan inspirasi gitu atau terinspirasi orang gitu. Jadi kalau kita berkarya itu kan mesti kita ada contohnya ya, apa ya, ATM amati tiru modifikasi. Nah itu yang saya terapkan. Saya itu di IMM terutama juga punya, bukan ya bisa mentor, bisa itu teladan saya juga gitu kan. Banyaklah, salah satunya yang pertama saya ingat itu ada Imawati Indah, itu tentang cara berkomunikasi di depan umum ketika ngisi acara, itu bahasanya enak banget lah. Jadi tidak mengenali suaranya beliau ketika sedang ngomong biasa itu ya suaranya biasa, tapi kalau udah ngomong gini retorikanya udah luar biasa. Saya pengen juga seperti itu, maka ya latihan gitu di depan umum. Kemudian terkait dengan lulusan terbaik, dulu saya juga terinspirasi namanya Imawati Rina gitu ya. Imawati Rina itu S1-nya terbaik gitu. Saya S1-nya nggak bisa terbaik. Terus ya alhamdulillah kemarin yang di terakhir S2, ya bukan terakhir ya, semoga besok saya juga bisa wisuda lagi. Nah, istri dulu. Nah, S2 alhamdulillah bisa mendapatkan predikat itu. Tentunya memang
apa yang saya lakukan di hari ini, yang mendapatkan hari ini kan mendapat stimulus dari luar banyak, dari inspirasi-inspirasi orang kemudian saya kumpulkan. Karena saya pernah guru saya itu kalau bisa setiap orang itu menjadi guru dan itu dicatat kelebihannya apa. Contohnya Fatim gitu kan, senyum terus kan. Gimana ya biar saya bisa senyum kayak Ibu Fatim? Terus setiap orang tuh punya karakteristik yang bisa kita tulis dan bisa kita contoh sebenarnya. Maka kita adalah kumpulan dari orang-orang baik yang kita temui. Kalau untuk menjadi menginspirasi, saya nggak bisa jawab ya kayak kan. Saya kayaknya tidak menginspirasi deh. Ya intinya kita selesai dengan diri kita sendiri. Nanti pujian itu kan dari orang lain. Kalau kita ngomong A tapi kita tidak melakukannya, kan kita dicibir jargoni. Tapi kalau beda, kalau kita itu aksi dulu, misalkan baca, nulis, kita udah sering melakukan itu kan orang-orang kan melihat, oh Mbak Fatim suka menulis. Artinya kan orang kan melihat, saya pengen deh kayak Mbak Fatim yang bisa menulis. Nah, itu kan yang membuat kita menjadi inspirasi untuk orang lain karena sebuah karya kita. Tapi yang perlu teman-teman Imawati ingat, karya itu tidak hanya tulisan, tidak hanya video. Sekarang itu kan karya itu banyak ya, banyak banget lah karya-karya, terutama yang berkaitan dengan life skill kita. Saya anggap itu karya. Misalkan kita bisa berkomunikasi dengan sopan, santun, baik, itu kan karya tersendiri untuk diri sendiri kan, maksudnya yang bisa dilihat oleh orang lain dan bisa dirasakan gitu menurut saya sih. Jadi apa itu namanya, kita juga istilahnya bisa menjadikan orang di sekitar kita sebagai role model gitu ya Imawati. Oke. Nah selanjutnya Imawati Osiri kan tadi juga punya slogan nih yang selalu digaungkan dan selalu menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman semuanya, yaitu cita, citra, dan cinta. Mungkin dari Imawati Osiri bisa menjelaskan sedikit makna dari slogan itu, Imawati?